Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai pada pertemuan kelima, di mana pada pertemuan kelima ini materi yang akan kita bahas itu terkait dengan sistem manajemen basis data, kemudian juga ada computer security, etik, dan juga privacy ya. Oke, kita masuk ke sistem manajemen basis data. Nah, sistem manajemen basis data ataupun juga dalam bahasa Inggrisnya itu adalah database management system, disingkat dengan DBMS gitu ya. Itu suatu sistem ataupun juga perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna ya. Nah, di sini sebagai contoh ya, ini terkait dengan data-data yang terkait dengan keuangan ataupun juga terkait dengan data sumber daya manusia ataupun juga terkait dengan sistem pendukung pelanggan yang lainnya ya. Contohnya ya, contoh software ataupun juga aplikasi yang digunakan itu ada Oracle, ada SQL Server ya, kemudian juga ada Access, MySQL, kemudian juga ada MongoDB dan juga ada Spark ya, dan banyak lagi di era saat ini yang cukup berkembang, sangat dinamis seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan sistem manajemen basis data ya. Nah, keuntungannya itu adalah terkait dengan performanya, kemudian juga terkait dengan integritas data, independensi ya, kemudian juga bisa kita sentralisasi dalam sebuah server, kemudian juga dari sisi keamanannya bisa lebih safety, tergantung dari tingkat keamanan yang kita miliki juga ya. Kalau terkait dengan sisi kita berbicara security ini tentu panjang sekali ya. Nanti akan ada sesinya untuk berbicara tentang cyber security ya. Oke, keamanan komputer ya. Ini terkait dengan cyber security ya. Ini pembahasan lebih lanjut, nanti akan ada mata kuliah juga terkait dengan keamanan informasi seperti itu ya. Selanjutnya, oke, kita lihat ini menurut John Dewar dalam bukunya An Analysis of Security Incident of the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi era sekarang ya, keamanan informasi dan keamanan sistem komputer itu menjadi sebuah based on seperti itu ya, dalam pengelolaan perusahaan. Oke, terkait dengan bagaimana etika ya, etik ya, ini adalah prinsip terkait dengan benar dan salah yang digunakan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka ya. Nah, jadi ini terkait juga dengan bagaimana sih kita menggunakan teknologi itu secara benar ya, kemudian juga kita bisa membuat sebuah keputusan. Jika memang teknologi itu digunakan salah ya itu pasti tidak akan kita gunakan seperti itu ya. Ini terkait dengan kode etik ataupun juga aturan yang tertulis sengaja dibentuk untuk menghindari terjadinya ketidakadilan ataupun juga tindakan yang tidak pantas ya. Ini kalau yang terkait dengan ethical code gitu ya, ini sudah diatur juga terkait dengan etika-etika dalam kita menggunakan teknologi, apalagi teknologi media sosial ataupun juga yang sekarang ya. Apapun bentuknya yang terhubung ke internet itu sudah diatur dalam undang-undang transaksi elektronik ya. Oke, seperti itu ya. Silahkan dipelajari dan dibaca. Ini terkait dengan privasi dan privasi ini adalah suatu hak individu ya, suatu hak individu yang memang perlu untuk dilindungi. Contohnya misalkan seperti data itu harus penggunaan data itu harus dilindungi oleh negara ya. Tapi saat ini kita masih dalam draft undang-undang ya, untuk rancangan undang-undang data pribadi seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke individu kita sendiri pun harus bisa melindungi data-data kita dari
proses-proses terjadinya sebuah kejahatan-kejahatan di bidang digital seperti itu ya. Sampai di sini dulu ya pada pertemuan kelima ini. Ini ada soal latihan, ada 5 multiple choice, silahkan dikerjakan. Kemudian juga ada SAI, kemudian juga nanti ringkasan. Ringkasan kalian buat dalam bentuk video, durasi waktu maksimal 10 menit, kemudian kalian upload ke akun YouTube masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan ketemu lagi pada bab ataupun juga pada pertemuan yang ke-6 terkait dengan pengembangan sistem informasi, bahasa pemrograman, dan juga enterprise computing. Terima kasih.